Ya, ilmu bayan. Nah, bagian kedua dari ilmu balaghah adalah ilmu bayan. Sebelumnya kita belajar ilmu ma'ani khusus di muqtadal hal. Nah, kalau ilmu bayan kita belajar apa ya? Sebelumnya kata kuncinya kalau misalkan dikiaskan, belajar balaghah itu bagaikan penjahit. Nah, penjahit itu pasti awalnya tahu mikyas jism dulu. Nah, setelah itu dari mikyas jism dibentuklah dia mau jadi begamis atau mau jadi kemeja atau mau jadi gaun gitu contohnya. Nah, setelah itu baru dihias pakai renda atau pakai apa. Nah, awal dia tahu mikyas jism itu di ilmu ma'ani. Dia harus tahu muqtadal hal. Kemudian waktu masuk ilmu bayan, dia desain. Dia mau dibentuk jadi gamis, jadi gaun, atau jadi celana, atau jadi apa. Baru di ilmu badi dihias. Apakah biasanya pakai bordir, apa pakai renda, atau pakai saku, gitu-gitu ya. Oke, di sini. Inna karama Rasulullah SAW makna minal ma'ani asyarif nuridu an nunabbihahu bilafdin fasih. Fama sabiluna fi bayani dhalik wa ayyu saubin jamilin yulbisu hadal ma'nal karim. Nah, misalkan makna itu dikiaskan dengan karamur Rasul. Dia akan dihias atau akan diberikan gitu ya, diberikan saubun jamil yang apa gitu. Kayak tadi penjahit itu dia mau bentuk jadi rok atau jadi gamis atau jadi kemeja. Innalana fi bayani hadzal ma'na arba'ata turuq. Yang pertama dengan makna hakiki. Misalkan ya, kita mau menyampaikan makna ar-rasulu karimun. Itu pakai hakikoh mujarradah. Kalau hakikoh musyabaha ar-rasulu kal bahri karaman wajudan. Itu jadi kita mau menyampaikan ar-rasul rasuluna rasul sallallahu alaihi wasallam karimun. Nah, kalau pakai makna yang biasa aja tingkat pertama kita langsung bilang ar-rasulu karimun wallah. Nah, kalau pakai tasbih itu juga masih makna hakiki ar-rasulu kal bahri karaman wajudan. Nah, terus kita mau itu pakai tasbih yang kedua. Kalau pakai ketiga pakai majas. Kita mau bilang juga ar-rasul karimun, tapi caranya pakai zurna fil madinati bahrul judi wal karam. Gitu, kita ziarah di Madinah, kemana? Bahrul judi wal karam, lautan kemuliaan. Terus yang keempat itu udah pakai majas, karena kita tidak mungkin nazur fil Madinah ada bahar. Karena di Timur Tengah pun atau di tanah Saudi air baru ada di mana? Laut Merah atau di Jeddah sana ya di Tihamah. Kalau pakai kinayah Rasulullah qad malaka jaziratal Arab wa kathiran mabata tawiyan kinayah an karamihi wa itharihi wa zuhdihi. Nah, jadi Rasulullah qad malaka jaziratal Arab, nah di sini saking mulianya. Fal ilmu alladhi yubhatu an syaklil alfat min haitsu tabyinuha lil ma'ani. Jadi maknanya satu, Rasul karimun, tapi kita bisa menghiasnya dengan beberapa cara, mau pakai yang hakikoh mujarradah atau hakikoh musyabahah atau majas atau kinayah. Hal hiya fi sigatil hakikoh mujarradah musyabahah wal majas atau kinayah sama ilmul ma'ani. Di sinilah kita belajar ilmu ma'ani. Jadi harus sesuai muqtadal halnya dulu di ilmu ma'ani, baru ke ilmu bayan. Malas jadi bilang ilmu ma'ani, ilmu bayan. Da yusama ilmu bayan. Wa idza sahalana an tushbiha ilmu al-balagha bi ilmi al-qiyas wa kana ilmu al-ma'ani ya'ti fi at-tartib awalan ka ma'rifati qiyas al-jism kana ilmu al-bayan alladhi ya'ti fi at-tartib thaniyan ka syakl al-qiyas min saubin aw jubba aw qaba aw bantal gitu ya. Jadi kita bentuk sekarang dia mau jadi bentuk apa. Fasyakul bayan huna li ifadati ma'nal karam huwal haqiqah mujarrada al musyabah wal majas al kinayah. Nah, jadi kalau khayat ya penjahit itu dia ke jubah atau ke gamis atau ke rok gitu. Nah, al-qaidah ilmu bayan ilmu ini basufi antari kitabin al makna atau takbir iradatil makna gitu, taswirnya surah bayaniyahnya. Jadi cara menjelaskan maknanya itu dengan apa? Bisi gotil haqiqah mujarrada au musyabaha au majas au kinayah.
Kita mulai dari tasbih dulu. Idza qulta aliyun kal asadi fil jur'ah. Jur'ah itu syuja' ya. Keberanian. Nah, jadi aliyun kal asadi. Kita menyamakan, padahal kita cuma bilang Ali syuja'un. Ya. Tapi kita bilang Ali kal asad fil jur'ah. Jadi kalau misalnya bilang Ali pemberani, itu maknanya kurang dalam. Kalau kita bilang Ali seperti singa, sama-sama beraninya. Nah itu jadi lebih dalam makna beraninya tuh, wah dia berani banget. Nah, jadi memang tasbih itu bikin dari yang awalnya hakikoh mujarodah naik satu tingkat. Jadi lebih dalam maknanya. Keberaniannya itu lebih dalam. Takunu qad bayyana Ali an syarakal asad fi wasfil jur'ah. Jadi sama kayak singa sama-sama pemberani. Qad istama hadzal misal ala arkan tasbih kulliha. Arkanuhu arkan tasbih arba'ah musyabbah bi adatut tasbih wa wajh syibah. Musyabahnya Ali karena kita nyamakan Ali dengan asad. Musyabahnya asad. Adanya di sini kaf, wajh syibah, kesamaan antara keduanya adalah jur'ah atau keberanian. Adawatuhu min adawat tasbih. Ya, kita bisa bilang Ali kal asad fil jur'ah. Ka'annal asad Ali. Ka'annal Ali asad. Ka'annal Ali asad ya fil jur'ah. Ali mislul asad fil jur'ah. Ali syibhul asad fil jur'ah. Ali yuhkil asad fil jur'ah. Bahwa mafim anha. Pokoknya artinya mirip sama, hampir sama, mirip itu dia atau kayak kaf gitu, kayak gitu. Itu dia jadi adawat tasbih. Tarafahu di sini rukunnya kan kita pasti karena kita menyamakan sesuatu dan sesuatu pasti yang namanya musyabah dan musyabahnya harus ada, ya kan? Orang kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Huma al-musyabah al-musyababi wa huma ar-ruknani asasiyani alladani la tahmilani as-sukut. Nah, jadi nggak boleh nggak ada, harus ada karena kita menyamakan si A dengan si B gitu. Fala budda min dzikrihi ma'an itlauqu difahaduhuma lam yusammi tashbihan. Kalau misalkan kita menyamakan, kita punya teman yang tinggi, kita bilang kamu kayak jerapah. Jadi kan ada kamu itu musyabah, jerapah musyababi. Nah, kalau kita mau menyamakan kan harus ada dua rukun itu tadi. Sesuatu dan sesuatu yang disamakan. Ali asadun jur'ah mahdhuful adah wahdaha. Ali kal asad. Nah, di sini kalau yang musyabah kan harus ada. Kalau ada tuh tasbih dan juga wajh syibah tuh boleh nggak ada. Ya. Amma ada tuh wa wajh syibah fakathiran ma yuhdaf ahaduhuma aw kilahuma wa yabqal kalam tasbihan. Sekarang kita bilang Ali asadun jur'ah. Itu dia mahdhuful ada wahdaha. Wajh syibah masih ada. Ali kal asad. Nah, wajh syibah nggak ada tapi ada tasbih masih ada. Ali asad. Nah itu dia udah nggak ada wajh syibah dan nggak ada tasbihnya. Disebut dengan tasbih balik. Ka'annaka tadda'i lima huduf tal ada wa waja'an aliyan huwal asad wahduh atau bi'ainihi la syabiha bih lakin al adahuna malhudah. Ya, jadi di sini disebut dengan tasbih balik ketika nggak ada tasbih dan wajh syibahnya. Al-qaidah at-tasbih bayanun anna syai'an syaraka ghairahu fi wasfihi wa adati malhudatin au malhudah. Jadi adahnya itu bisa tersirat aja boleh. Contohnya di sini Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalbatri fil hasan. Musyabah Muhammad, musyabah bih Badr. Ada tasbih kaf, wajh syibah Hasan. Muhammad musyabah wal kaf al tasbih wal Badr musyabah bih wa fil hasan da wajh syibah. Adapun agradu tasbih, untuk apa sih kita menyampaikan sesuatu makna dengan tasbih? Nah, tasbih yudni al-qasi wa yudalil al-asi. Jadi mendekatkan makna lebih dalam. Wa yakshifu al-khafi, seakan yang makna yang tidak disebutkan itu lebih dalam. Nah, maknanya lebih dalam. Wa inna minal bayani la sihra wal baligh yastati bi sihri bayani ayat tasarruf fil mafahim. Kan beda kalau misalkan kita bilang ar-rasulu karimun atau ustadzuna karimun. Terus dibandingkan dengan perkataan Ustadz di Kalbahri fil Karom. Nah, itu lebih dalam lagi. Seakan, mulia sekali sampai selautan. Kan gitu. Untuk apa ya kita menggunakan tasbih? Agrad tasbih itu yang pertama, bi'ayyuna fira minal ladidit tayyib. Fayaqulu anil asal hadha qay'uz zananir. Misalkan kita tahu ya bahwa madu asal itu dia yang dikeluarkan oleh lebah. Ya kan? Berarti yang dikeluarkan itu kan kayak muntahan kan, koi uzananir. Nah itu untuk litakbihil musyabah, ya kan? Itu untuk lebih jelek gitu ya, menyampaikan menjelek-jelekan gitu jadinya. Atau ayuhasin al-qobih, atau yang awalnya qobih kita tahsinkan dengan tasbih. Ayakulla
ka'ayyakula fi maslubin karim madatta yadaika tarhib. Oke. Mungkin ini nadanya madatta yadaika nahwahu muhtifa. Madatta yadaika nahwahu muhtifa kamadihima ilaihim bil hibati. Gitu. Jadi kalian bisa baca ini dengan nada ilah-ilas. Madatta yadaika nahwahu muhtifa kamadihima ilaihim bil hibati. Gitu. Itu untuk tazyin. Ya, jadi yang awalnya qabih jadi hasan. Kemudian yang ketiga, ayat aw yastadil ala imkani mayaqul Muhammadun basyarun lai. Ini yala kolbin ini. Ya kan? Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa yakutu wan nasu kal hajari. Untuk bayanu imkan. Jadi kita mentasbihkan Muhammadun di sini kayak yakutah gitu. Gimana sih nadanya biasanya? Laisa kal basyari. Ya la qalbin. Nah, kemudian yang keempat, au yubayyin miqdar wasfil musyabbah mimma yatafawat launuhu aw ta'muhu. Launuhu ahmar kaddam. Nah, kita bilang ahmar kaddam itu kita tasbihkan laun ahmarnya itu seperti darah. Nah, itu dia maksudnya apa? Untuk menjelaskan seberapa merahnya. Nah, kita tasbihkan untuk menjelaskan seberapa merahnya. Abyad kasalaj, abyad kalmilah gitu untuk limit dari hal. Atau yang kelima, au yakunu syai' ma'nawiyan khafiyan fata'tilahu bi amthilatin hisiyatin liyatadiha wa yaqwi wa yataqarrar li anna an-nufus taqna'u bil hisiyat aktar. Jadi yang kelima ini untuk apa? Jadi untuk kan ada sesuatu yang maknawi yang kita nggak pernah lihat atau nggak pernah merasakan. Nah, kita tasbihkan dengan sesuatu yang hisi, yang kita pernah tahu, gitu. Yang awalnya maknawi, terus misalkan orang nggak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah, kita mentasbihkan dengan sesuatu yang hisi, yang bisa dirasakan oleh orang lain juga. Karena kita tuh akan puas dengan yang hisiyat, yang pernah dilihat, pernah didengar, atau pernah dirasakan. Gitu. Contohnya, daukul balago fil kalam kadaukil milhi fit ta'am. Misalkan nih, ada orang pemula belajar balagoh, terus gini, sudah untuk apa kita belajar balagoh? Kita bilang, daukul balagoti fil kalam kadaukil milhi fit ta'am. Kalau kita belajar balagoh dan kita ngomong bahasa Arab, itu udah bagaikan makanan yang bergaram. Karena kalau sayur tanpa garam kan gak enak, hambar. Nah, nanti kalau kita udah belajar balagoh terus ngomong bahasa Arab, nah itu jadi enak kayak sayur yang bergaram. Gitu. Atau misalkan ada orang patah hati, orang nggak bisa ngerasakan dia seberapa patah hatinya. Ada orang yang nggak pernah patah hati terus dia nggak tahu. Nah ini caranya gini untuk mengungkapkan biar orang tahu yang hisi gitu ya, yang dia rasakan. Innal quluba idza tanafara wudduha misjatika suhala yujbaru. Innal quluba idza tanafara wudduha misjajati kasruhala yujbaru. Jadi kulub ya ketika hati itu ketika patah hati, nah itu disamakan dengan apa? Kaca yang udah pecah. Jadi walaupun udah mau disatukan gimana pun lagi udah beda. Dia udah retak gitu. Udah susah. Oke, fa bitashbihil qulub al-mutanaffirat bi zawjatil mutakassirah yatakarrar amrat min annaha la ta'ud lirito. Jadi enggak akan balik lagi. Al-qaidah agradu tashbih imma at-tanfir min al-musyabbah aw tahsinihi aw bayan imkanihi aw bayan miqdarihi wa takrirul hal bidarbil misal. Jadi kita mentasbihkan sesuatu dan sesuatu yang lain itu karena untuk lebih menjelaskan atau memperindah atau malah menjelek-jelekan juga bisa gitu. Atau untuk menjelaskan seberapa halnya, seberapa mikdarnya.